Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Selamat malam dan kiranya kita semua diberikan kesehatan karena pertolongan Tuhan sehingga kita semua masih bisa beraktivitas sampai saat ini. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan renungan iman malam yang pada malam hari ini akan kita ambil dari Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12. Dan sebagai nats Mazmur 90 ayat yang ke-12. Dan monggo kita persiapkan dulu Alkitabnya. Kita buka dulu Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan sebelum membaca Alkitab. Mari kita tundukkan kepala, teduhkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami. Kami tidak akan mengerti maksud Tuhan dalam firman ini tanpa pertolongan-Mu. Berikanlah kami Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan. Dan terlebih lagi kami diberikan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan pada malam hari ini memperlihatkan bagaimana hubungan antara anak dengan bapa, ataupun antara murid dengan gurunya. Karena di sini ada kata ajarlah, belajarlah. Yang akan jelas coba kita membandingkan dari kitab suci bahasa Jawa. Dari Jabur 90 ayat yang 12. Kaulo mugi sami paduka wulang, ngetang dinten kaulo ing saleresipun, supados saged tokam sami angsal manah ingkang wicaksana. Jadi di sini ada hubungan bahwa dia belajar pada Tuhan, pada paduka, pada gurunya, pada murid yang belajar pada bapaknya, pada Tuhan, pada paduka. Dan wulang ngetang dinten kawula ing saleresipun. Berarti kita dimohon untuk memaknai hidup ini yang sebaik-baiknya. Kalau dalam bahasa Indonesia sedemikian, tapi artinya adalah sebaik-baiknya memaknai hidup ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini semoga menjadi inspirasi bagi kita yang firman Tuhan pada hari ini merupakan ayat yang indah buat Raja Daud. Raja Daud menginspirasi firman Tuhan ini yang sebagai renungan daripada sebelumnya dari leluhurnya, dari nenek moyangnya. Jadi dari Nabi Musa. Nabi Musa yang seorang nabi yang begitu hebatnya, masih dengan kerendahan hati, mohon pada Tuhan mengajari hidupnya bagaimana memaknai hidup ini. Seorang Nabi Musa yang hidupnya pernah menjadi ada di lingkungan ring 1 di kerajaan, bahkan pernah hidupnya menjadi pelarian dan pengembala. Dan pada usia 80 dia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Seorang nabi yang hebat, seorang Raja Daud yang hebat, tapi dia punya kerendahan hati untuk tetap belajar dalam hidupnya. Tetap dia merasa kurang, tetap dia harus kangsu kawruh untuk belajar memaknai hidup ini. Bahwa menandakan bahwa hal ini adalah tidak mudah memaknai hidup. Menghitung hari. Menghitung hari dalam konteks ini adalah menghitung waktu yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian belajar tentang waktu, bahwa ada dua hal yang tidak diketahui oleh manusia
adalah waktu dia dilahirkan dan waktu dia akan dipanggil Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini mengajak kita mengisi waktu di antaranya dengan sebaik-baiknya. Kiranya kita juga diingatkan bahwa waktu yang sedang kita lalui harus mulai diisi dengan sebaik-baiknya. Waktu yang lalu sudah menjadi kenangan bagi kita. Waktu sekarang yang kita jalani, kita diingatkan untuk mengisinya dengan baik. Dan juga waktu yang akan datang, terlebih lagi, kita harus menyiapkan, memaknai hidup ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dalam setiap waktu, setiap hari, kita akan diberikan waktu 24 jam. Tapi tiap hari dengan waktu yang sama, tapi Tuhan memberikan kondisi yang berbeda-beda. Dan kita harus memaknai hidup ini dengan rasa syukur bahwa waktu yang kita jalani adalah anugerah Tuhan. Pada masa pandemi yang sedang kita jalani, kita menjadikan suatu renungan bagaimana berharganya beribadah pada hari Minggu. Bagaimana berharganya kita bisa ber-PA di gereja. Bagaimana berharganya bisa kita berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana kita bisa menyampaikan ekspresi kesukacitaan, misalnya bertemu dengan teman. Karena kita dibatasi oleh hal-hal di mana harus pakai masker, di mana tidak boleh berkerumun. Tapi hal ini kita ambil positifnya, bahwa hal ini akan memperlihatkan bagaimana berharganya waktu yang diberikan Tuhan pada kita. Bagaimana berharganya kesehatan yang diberikan waktu kepada kita. Kebijaksanaan akan diberikan pada kita kalau kita menghargai setiap waktu yang diberikan pada Tuhan. Kuncinya adalah takut akan Tuhan. Permulaan daripada Nabi Musa dan Raja Daud memaknai hidup ini harus terus belajar adalah takut akan Tuhan. Kita bisa membacanya dari Amsal 1 ayat 7 yang bunyinya demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi permulaan adalah kita bisa memaknai kehidupan adalah takut akan Tuhan. Marilah kita terus memaknai hidup ini jam demi jam, hari demi hari, bahkan detik demi detik, bahwa ini semua adalah anugerah Tuhan. Coba kita semua melihat bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Peganglah dada kita dan kita rasakan paru-paru kita rasakan detak jantung kita. Bahwa setiap tarikan nafas kita adalah karena kita diberikan kesehatan pada paru-paru kita. Setiap detak jantung yang ada itu juga adalah pemberian Tuhan. Bagaimana jantung dan paru-paru itu bergerak tanpa kita suruh dan otomatis terus bergerak. Pada saat kita bekerja, pada saat kita tidur, dia pun otomatis terus bergerak. Di sanalah ada kemurahan Tuhan, di sanalah ada pengampunan, di sanalah ada kasih karunia. Di setiap tarikan nafas kita, di setiap detak jantung kita, Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan anugerahnya. Ini yang kita harus syukuri, bahwa kesehatan adalah karunia Tuhan. Karena jantung dan paru-paru dan lain-lain organ tubuh yang lain yang bergerak otomatis diberikan dalam tubuh kita, menjadikan kita masih bisa beraktivitas sampai hari ini. Dan kiranya keselamatan dan anugerah yang diberikan Tuhan kita terus maknai dalam kehidupan kita. Bahkan kita wajib mengajarkannya juga pada anak-anak kita, pada mungkin cucu-cucu kita, bahwa Tuhan itu baik. Dalam Mazmur 118 ayat 29, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberikan pada kekuatan pada kita melihat bisa memaknai hidup ini lebih baik. Kiranya nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Walaupun ada tantangan, walaupun ada hambatan, walaupun ada pergumulan, tapi Tuhan kita adalah Maha Besar. Hadapi
masalah kehidupan kita bersama Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Bapak Ibu sekalian, dan malam hari sebelum kita menutup renungan, setelah menutup renungan ini, marilah kita berdoa mohon pada Tuhan untuk perlindungannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah memberikan kekuatan pada kami dan mengajarkan pada kami untuk memaknai hidup ini dengan lebih baik. Kita akan tidak memandang bahwa hari demi hari kami lalui hanyalah sebuah rutinitas, tapi semua itu terjadi karena kasih karunia Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Kami terus mohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami selanjutnya. Berkati keluarga dan saudara-saudara kami, Jemaat GKJ Pondok Gede, singkirkan kami dari sakit penyakit, mara bahaya dan penggodaan. Kiranya hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan apabila malam hari ini kami akan beristirahat, lindungilah tidur kami. Dan kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Terpujilah nama-Mu, ampunilah segala kesalahan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.